Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hakikat manusia, hakikat peserta didik, dan hakikat pendidikan. Disimak ya teman-teman. Berikut ini adalah nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Indra Prastianing Sahro, NIM 202133258. Yang kedua ada Rizka Ayuning Tias, NIM 202133282. Yang ketiga ada Rizky Rizkiawani Ningrum, NIM 202133296. Yang keempat ada Uswatun Nikmah, NIM 202133283. Oke, topik pembahasan yang akan kami sampaikan ada 8, yaitu 1. Pengertian hakikat manusia, 2. Aspek-aspek hakikat manusia, 3. Pengertian hakikat peserta didik, 4. Sifat-sifat yang harus dipenuhi peserta didik, 5. Kebutuhan-kebutuhan peserta didik, 6. Asas-asas kemungkinan pendidikan, 7. Pendidikan sebagai humanisasi, 8. Hubungan pendidikan dan hak asasi manusia. Pengertian hakikat manusia. Apa sih hakikat manusia itu? Hakikat manusia merupakan objek studi di salah satu cabang metafisika, yaitu antropologi atau filsafat antropologi. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia, berkenaan dengan prinsip adanya atau principe d'ere manusia. Lanjut, aspek-aspek hakikat manusia. Ada beberapa aspek. Yang nomor 1 ada manusia sebagai makhluk Tuhan. Karena Tuhan yang Maha Esa telah menciptakan manusia agar menjadi khalifah di muka bumi ini. 2. Manusia sebagai kesatuan badan roh. Contohnya, jika jiwa sedih, maka secara paralel badan pun tampak murung atau menangis. Pandangan hubungan antara badan dan jiwa seperti ini dikenal dengan paralelisme, menurut J.D. Butler tahun 1968. 3. Manusia sebagai makhluk individu. Kesadaran manusia akan dirinya sendiri merupakan perwujudan individualisme manusia. 4. Manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, selain adanya kesadaran diri, terdapat pula kesadaran sosial pada manusia. Sehubungan dengan ini, Aristoteles menyebutkan manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Terdapat hubungan pengaruh timbal balik antara individu dengan masyarakat. Manusia sebagai makhluk berbudaya. Kebudayaan memiliki fungsi positif bagi kemungkinan eksistensi manusia. Namun demikian, apabila manusia kurang bijaksana dalam mengembangkannya, kebudayaan pun akan menimbulkan kekuatan-kekuatan yang mengancam eksistensi manusia. 6. Manusia sebagai makhluk susila. Menurut Immanuel Kant, manusia memiliki aspek kesusilaan karena pada manusia terdapat rasio praktis yang memberikan perintah mutlak atau categorical imperative. Contohnya, jika kita meminjam barang milik orang lain, maka ada perintah yang mewajibkan untuk mengembalikan barang pinjaman tersebut. 7. Manusia sebagai makhluk beragam. Aspek keberagaman merupakan salah satu karakteristik esensial manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Pengertian hakikat dan peserta didik. Peserta didik secara formal adalah orang yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun psikis. Menurut pasal 1 ayat 4 RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dalam pendidikan Islam disebutkan bahwa peserta didik tidak sebatas pada para
anak didik, tetapi semua manusia adalah peserta didik. Bahkan, pendidik pun dapat disebut peserta didik karena tidak ada manusia yang ilmunya mengungguli ilmu-ilmu Allah. Semua manusia harus terus belajar dan saling mengajar, maka pantasnya semua manusia mengakui dirinya fakir dalam ilmu. Hakikat peserta didik. 1. Peserta didik adalah manusia, bukanlah miniatur orang dewasa, akan tetapi memiliki dunianya sendiri. Peserta didik adalah manusia yang memiliki diferensiasi, periodisasi, perkembangan, dan pertumbuhan. Manusia yang memiliki kebutuhan baik menyangkut kebutuhan jasmani maupun rohani yang harus dipenuhi. Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individual atau diferensiasi individual, baik yang disebabkan oleh faktor pembawaan maupun yang dimana dia berada. Peserta didik merupakan resultan dari dua unsur utama, yaitu jasmani dan rohani. Peserta didik adalah yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Sifat-sifat yang harus dipenuhi peserta didik. Beberapa hal yang harus dipenuhi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, belajar merupakan proses jiwa. Kedua, belajar untuk konsentrasi. Ketiga, belajar berdasari sikap tawadu. 4. Murid tidak melibatkan diri dalam perdebatan atau diskusi tentang segala ilmu sebelum mengkaji dan memperkokoh pandangan dasar ilmu-ilmu itu. Yang kelima, murid hendaknya mampu memprediksikan kehidupan yang akan datang berdasarkan kejadian sekarang dan silam. 6. Belajar bertahap. 7. Tujuan belajar untuk berakhlakul karimah. Kebutuhan peserta didik. Kebutuhan yang harus dipenuhi pendidik yaitu yang pertama, kebutuhan fisiknya, yaitu berupa makan, minum, dan istirahat, di mana hal ini menuntut peserta didik untuk memenuhinya. Yang kedua, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial yaitu kebutuhan yang berhubungan langsung dengan masyarakat agar peserta didik dapat berinteraksi dengan masyarakat lingkungannya, seperti diterima oleh teman-temannya secara wajar. Begitu juga supaya dapat diterima oleh orang yang lebih tinggi dari dia seperti orang tuanya, guru-gurunya, dan pemimpin-pemimpinnya. Yang ketiga, kebutuhan untuk mendapatkan status. Peserta didik butuh kebanggaan untuk diterima dan dikenal sebagai individu yang berarti dalam kelompok teman sebayanya. Karena penerimaan dan dibanggakan kelompok sangat penting bagi peserta didik dalam mencari identitas diri dan kemandirian. Yang keempat, kebutuhan mandiri. Peserta didik pada usia remaja ingin lepas dari aturan orang tuanya dan mencoba untuk mendisiplinkan dirinya sendiri karena ingin bebas dari perlakuan orang tuanya yang terkadang terlalu berlebihan. Walaupun satu waktu mereka masih menginginkan bantuan orang tuanya. Yang kelima, kebutuhan untuk berprestasi. Kebutuhan untuk berprestasi erat kaitannya dengan kebutuhan mendapat status dan mandiri. Artinya, dengan terpenuhinya kebutuhan untuk memiliki status atau penghargaan dan kebutuhan untuk hidup mandiri dapat membuat peserta didik giat untuk mengejar prestasi. Yang keenam, kebutuhan ini ingin disayangi dan dicintai. Rasa ingin disayangi dan dicintai merupakan kebutuhan yang esensial, karena dengan terpenuhi kebutuhan ini akan mempengaruhi sikap mental peserta didik. Yang ketujuh, kebutuhan untuk curhat. Kebutuhan untuk curhat, terutama remaja, dimaksudkan suatu kebutuhan untuk dipahami ide-ide dan permasalahan yang dihadapinya. Yang kedelapan, kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup. Peserta didik pada usia remaja mulai tertarik untuk mengetahui tentang kebenaran dan nilai-nilai ideal. Selanjutnya, asas-asas kemungkinan pendidikan. Dalam pernyataan manusia, perlu dididik dan mendidik diri, tersirat makna bahwa manusia dapat dididik itu M.G. Langeveld menyebutnya sebagai animal educable. 5 asas antropologis yaitu yang pertama, asas potensialis. Dalam uraian terdahulu telah dikemukakan berbagai potensi yang ada pada manusia yang memungkinkan ia akan mampu menjadi manusia.
Tetapi untuk itu memerlukan suatu sebab, yaitu pendidikan. Contohnya, dalam aspek kesusilaan, manusia diharapkan mampu berperilaku sesuai dengan norma-norma moral dan nilai-nilai moral yang diakui. Yang kedua, asas sosialitas. Sebagai insan sosial, manusia hidup bersama dengan sesamanya. Ia butuh bergaul dengan orang lain. Dalam kehidupan bersama dengan sesamanya ini akan terjadi hubungan pengaruh timbal balik. Setiap individu akan menerima pengaruh dari individu yang lainnya. Kenyataan ini memberikan kemungkinan bagi manusia untuk dapat dididik, sebab upaya bantuan atau pengaruh pendidikan itu disampaikan melalui interaksi atau komunikasi antar sesama manusia. Yang ketiga, asas individualitas. Individu antara lain memiliki kediri-sendirian atau subjektivitas. Ia berbeda dari yang lainnya dan memiliki keinginan untuk menjadi seseorang sesuai keinginan dirinya sendiri. Sekalipun ia bergaul dengan sesamanya, ia tetap adalah dirinya sendiri. Sebagai individu, ia tidak pasif, melainkan bebas dan aktif berupaya untuk mewujudkan dirinya sendiri. 4. Asas moralitas. Manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan tidak baik. Dan pada dasarnya, ia berpotensi untuk berperilaku baik atas dasar kebebasan dan tanggung jawabnya atau aspek moralitas. Yang kelima, asas dinamika. Manusia selalu aktif baik dalam aspek fisiologi maupun spiritual. Ia selalu menginginkan dan mengejar segala hal yang lebih dari apa yang telah ada atau yang telah dicapainya. Ia berupaya untuk mengaktualisasikan diri agar menjadi manusia ideal, baik dalam rangka interaksi atau komunikasinya. Selanjutnya, jika ditinjau dari sudut pendidikan dilakukan dalam rangka membantu manusia atau peserta didik agar menjadi manusia ideal. Di pihak lain, manusia itu sendiri atau peserta didik memiliki dinamika untuk menjadi manusia ideal. Oleh karena itu, dimensi dinamika mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Oke, selanjutnya yaitu ketujuh, pendidikan sebagai humanisasi. Pendidikan sebagai humanisasi atau sebagai upaya membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Dalam konteks ini, maka pendidikan dapat didefinisikan sebagai humanisasi atau upaya manusia akan manusia, yaitu suatu upaya dalam rangka membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Pendidikan tidak cukup dilaksanakan di dalam salah satu lingkungan pendidikan saja, melainkan di berbagai lingkungan pendidikan. Dalam pendidikan terdapat 3 hal penting, yaitu aspek kognitif atau berpikir, aspek gerak atau psikomotorik, dan aspek efektif atau merasa. Humanisasi pendidikan mempunyai arti yang cukup luas dan komprehensif, meliputi berbagai pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan monodisipliner. Sebagai humanisasi pendidikan, antara lain berarti sebagai upaya pengembangan potensi manusia atau sudut pandang psikologi. Pendidikan meliputi berbagai aspek, yaitu berkenaan dengan aspek-aspek intelektual, sosial, emosional, dan spiritual, atau berkenaan dengan nilai, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pendidikan juga meliputi berbagai kegiatan, contohnya pengajaran, bimbingan, latihan, dan berbagai kegiatan lainnya yang bersifat positif dalam rangka mengembangkan berbagai aspek hakikat manusia sehingga manusia mampu hidup sesuai martabat kemanusiaannya. Yang ke-8 yaitu ada hubungan pendidikan dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak alamiah yang tidak dapat dicabut karena ini adalah karunia Tuhan. Hak asasi meliputi kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul dan berserikat,
perlindungan yang sama di depan hukum, dan hak atas proses sewajarnya, serta pengadilan yang jujur. Tercatat dalam sejarah di Eropa, hak asasi manusia diinjak-injak oleh penguasa pemerintah monarik dan absolutis. Pada awalnya, melalui pendidikan hak asasi diupayakan agar diperoleh setiap individu warga negara. Selanjutnya, hak asasi manusia mengimplikasikan hak pendidikan dan demokrasi pendidikan. Pendidikan harus bersifat demokratis dan dilaksanakan kewajiban belajar. Mengenai hal ini, sehari setelah proklamasi kemerdekaannya, bangsa Indonesia telah menyatakan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Orang tua, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan sebagai jaminan akan hak pendidikan bagi setiap individu atau warga negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Ayat 1 Pasal 4. Selanjutnya, Ayat 1 Pasal 5 menyatakan, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Berkenaan dengan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan, terdapat kewajiban dari pihak orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk dapat mewujudkannya. Hak untuk mendapatkan pendidikan bagi warga negara telah dinyatakan sejak tanggal 18 Agustus 1945 ketika PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional negara Indonesia. Adapun kewajiban belajar telah dinyatakan sejak 1950 hingga sekarang, sekalipun terdapat berbagai kendala dan pelaksanaannya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.